Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Afif Kaisawafi selaku host pada podcast Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Apakah Sobat Sehat tahu bahwa pada tanggal 24 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Seluruh Dunia? Nah, faktanya pada tahun 2023 Indonesia menjadi negara nomor 2 tertinggi kasus TB di seluruh dunia dengan estimasi kasus sekitar 1 juta dengan kematian 134.000 jiwa. Sehingga pada hari ini kami akan membahas lebih dalam mengenai penyakit tuberkulosis yang mungkin banyak atau mungkin kita tidak sadari bahwa banyak di sekitar kita. Nah, pada hari ini kita datangkan narasumber pada podcast hari ini, yaitu pada Dr. Gandhi Estrada, spesialis paru. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dr. Gandhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Sehat, Dokter? Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah. Ya, Dok, kita akan mengobrol santai, Dok. Pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit tuberkulosis. Nah, mungkin ini pada Sobat Sehat dimanapun Anda berada, mungkin banyak yang juga belum tahu, Dok. Jadi penyakit tuberkulosis itu apa dan penyebabnya apa, Dok? Baik, terima kasih Dr. Afif. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Iya, Dok, silakan. Mungkin banyak Sobat Sehat Aminah yang belum tahu. Selamat pagi Sobat Sehat Aminah. Saya Dr. Gandhi Estrada Atmanto, dokter spesialis paru Rumah Sakit Aminah. Sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Aminah. Jadi betul, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Afif, tanggal 24 Maret diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Tuberkulosis Internasional. Jadi TB, tuberkulosis atau TB itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi termasuk ke dalam penyakit infeksi dan sangat menular. Sangat menular ya, Dok ya. Yeah. Nah, soalnya ini banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat, Dok, bahwanya TB itu katanya keturunan, terus mungkin karena merokok dan sebagainya ya. Jadi sudah jelas ya, sudah dijelaskan bahwanya TB ini adalah karena proses infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang sangat menular. Tepat sekali. Ya, kalau merokok ada hubungannya nggak, Dok, kalau dengan ngerokok itu? Merokok itu hanya sebagai faktor risiko, Dok. Jadi dia hanya menyebabkan daya tahan tubuh melemah yang bisa memicu untuk terjadinya infeksi terhadap Mycobacterium tuberculosis tadi. Jadi meningkatkan kerentanan infeksi terhadap Mycobacterium tuberculosis. Berarti orang yang merokok lebih beresiko untuk terkena tuberkulosis karena daya imunnya melemah. Betul. Ya, itu, Dok ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, Dok. Jadi disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini penularannya seperti apa, Dok, ini? Penularannya, jadi terutama adalah melalui droplet, Dok. Jadi yang dinamakan droplet itu adalah suatu sekret dari saluran nafas kita. Itu biasanya akan terlontar keluar apabila kita berbicara, kemudian bersin atau batuk-batuk. 3 hal itu. Jadi partikel dari sekret pernapasan kita itu terutama pada penderita-penderita yang ada kuman TB di dalam tubuhnya, itu dia akan terlontar keluar bersama dengan proses-proses tadi. Nah, kuman TB ini itu bisa ditularkan secara langsung lewat proses droplet tadi, atau droplet tadi menempel di permukaan benda-benda yang ada di sekitar kita yang mungkin ketika disentuh dan lain sebagainya kita kurang aware, sehingga bisa menular melalui itu apabila partikel-partikel droplet tadi terhirup masuk ke dalam saluran nafas kita. Jadi melalui droplet, melalui tadi, Dok ya, kontak bicara, ya, kemudian batuk, bersin atau berbicara. Oke. Jadi cukup menular juga ya ternyata, Dok ya. Kemudian ini kalau dari gejalanya tuberkulosis sendiri apa, Dok? Maksudnya apakah hal-hal yang perlu kita waspadai? Oh, pasien ini jangan-jangan tuberkulosis nih, gitu. Gejalanya apa saja, Dok? Untuk lebih memudahkan, gejala tuberkulosis itu dibagi menjadi 2 ya, Dok ya. Gejala umum dan gejala lokal atau gejala khusus. Kalau gejala umum lebih kurang hampir mirip-mirip seperti penyakit yang lain seperti demam, kemudian juga malaise, ada penurunan nafsu makan, berkeringat di malam hari tanpa sebab yang jelas walaupun tidak beraktivitas tapi seperti gobiosen begitu. Kemudian juga disertai dengan pada kebanyakan kasus penurunan berat badan seperti itu gejala umumnya. Sedangkan untuk gejala lokal atau gejala khususnya terutama adalah gejala respirasi, bisa batuk, kemudian sesak nafas, nyeri dada seperti itu. Oke. Tadi kalau misal ada gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Gandhi yang mengarah tuberkulosis, seperti tadi ada demam, terus kemudian berkeringat di malam hari, kemudian batuk, berat badannya menurun. Nah, itu agar Sobat Sehat tahu dah, Dok. Jadi kira-kira yang perlu dilakukan apa, Dok? Perlu kemana untuk memeriksakan seperti itu, Dok? Iya. Jadi karena gejala tuberkulosis itu juga tadi ada gejala umum. Apabila sobat-sobat sehat Aminah semua merasakan
ada keluhan seperti itu, atau mungkin keluarga terdekat, tetangga terdekat ada yang mengalami gejala yang diduga kuat TBC, segera dibawa saja ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dalam hal ini bisa juga nanti dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut untuk dipastikan itu TBC atau bukan. Gitu. Nanti mungkin ini sobat sehat jadi takut, dok, saya batuk dikit jangan-jangan TBC. Batuk dikit hanya TBC. Ini membedakannya dengan batuk yang lain seperti apa, dok? Ya, jadi seringkali di masyarakat kita itu, dok, Gitu. TBC itu atau TB itu dikatakan jargonnya bukan batuk biasa. Karena kalau hanya batuk-batuk biasa diobati membaik, ya itu bukan TBC atau TB. Nah, yang harus menjadi perhatian adalah apabila batuk-batuk tadi berjalan lebih dari 2 minggu, nomor 1, disertai dengan gejala-gejala yang umum tadi, demam, naik turun terutama pada sore atau malam hari, berkeringat dingin di malam hari atau sore hari tanpa sebab yang jelas, seperti itu, disertai penurunan berat badan, penurunan nafsu makan. Nah, itu bukan batuk biasa, itu harus segera diperiksakan lebih lanjut karena itu menjadi alert ya, jangan-jangan itu memang mengarah ke situ. Nanti tinggal dipastikan dengan beberapa pemeriksaan. Nah, itu TB atau bukan, seperti itu. Jadi sobat-sobat sehat jangan takut untuk memeriksakan diri. Ya, jadi tidak selalu semua batuk itu TBC. Jadi tadi sudah dijelaskan, batuk yang sudah berkepanjangan lebih dari 2 minggu diobati kok nggak mempan-mempan, nggak sembuh-sembuh, ada penurunan berat badan, terus kemudian ada demam, naik turun. Kalau malam hari kok tiba-tiba berkeringat, nah itu mungkin bisa jadi itu adalah TBC. Ya, jadi itu harus diperiksakan lebih lanjut. Itu bisa ke puskesmas ya, dok ya, atau juga bisa ke rumah sakit juga bisa. Ya. Oke. Dan ini ada beberapa anggapan, dok, bahwa saya TB ini tidak dapat disembuhkan. Apakah betul itu, dok? TB bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan ya, sangat bisa. Sangat bisa sekali. Nah, di mana, dok, kita dapat memperoleh pengobatan TB itu, dok? Jadi TB itu selalu di sini saya menegaskan dan menegaskan dan menekankan kepada terutama pasien-pasien yang saya tangani bahwa TBC atau TB itu bisa disembuhkan. Jadi dengan pengobatan yang telaten, teratur, kemudian tidak terputus di tengah jalan, pengobatan sesuai dengan dosis anjuran dan sesuai dengan anjuran yang kita lakukan, yang kita berikan, insya Allah bisa sembuh. Sudah banyak contohnya, dok, TB itu bisa sembuh. Jadi jangan khawatir. Dan itu obatnya ada, dok ya? Maksudnya ada, di puskesmas atau di rumah sakit? Ada, di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Karena memang yang perlu sobat sehat ketahui semua, TB atau TBC itu dia termasuk dalam program pemerintah. Jadi obat-obatannya disuplai sama pemerintah dan gratis dari pemerintah. Gratis ya. Nah, perlu diingat tuh gratis ya, sobat sehat. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang ada sobat sehat yang terdiagnosa dengan TB harus segera diobati, dan itu gratis dari pemerintah ya, dan bisa diobati sampai tuntas ya. Nah, kira-kira, dok, berapa lama sih nih kita harus mengkonsumsi obat TB ini kalau misal sudah terdiagnosa tegak nih TB? Ini berapa lama pengobatannya, dok? Lebih kurang minimal 6 bulan. Jadi minimal 6 bulan. Pengobatan TB itu nanti akan terbagi menjadi 2 tahap, dok. Tahap awal atau tahap intensif dan tahap lanjutan. Tahap awal itu lebih kurang selama 2 bulan, sedangkan tahap lanjutan selama lebih kurang 4 bulan. Total lebih kurang 6 bulan. Jadi itu harus rutin ya, dok ya? Rutin, tidak boleh terputus di tengah jalan. Nah, kalau misal terputus, dok, atau nggak tuntas, itu nanti bahayanya apa, dok, komplikasinya? Jadi TB ini kan sangat menular, dok. Kumannya itu sangat menular. Jadi pada beberapa kondisi dia bisa berubah menjadi penyakit yang berat atau komplikasinya menjadi derajat sakit yang parah ya. Itu salah satu faktornya karena pengobatan yang tidak tuntas tadi. Jadi bisa menjadi berat penyakitnya atau mungkin malah menjadikan kuman TB-nya itu kebal obat. Nah, 2 hal itu yang kita waspadai, dok. Jadi pengobatan itu harus teratur, pengobatan TB harus teratur dengan tujuan nomor 1 mencegah derajat penyakit TB itu menjadi parah, dan nomor 2 adalah mencegah supaya kuman TB tidak menjadi kebal terhadap obat-obatan yang kita berikan. Oke. Jadi mungkin ini perlu saya kasih highlight lagi nih kepada sobat sehat nih, dok ya. Jadi untuk pengobatan TB, jadi sobat sehat jangan ragu untuk tetap memeriksakan diri, terutama kalau sudah ada gejala tadi yang sudah disebutkan, yaitu batuk lama lebih dari 2 minggu, demam tidak jelas penyebabnya, ya kemudian ada keringat malam hari, penurunan berat badan. Nah, itu harus diperiksakan, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk memastikan ini TB atau bukan. Nah, kalau memang terdiagnosa TB, jangan khawatir juga karena TB dapat disembuhkan, sangat bisa disembuhkan dengan pengobatan yang itu mendapatkan suplai dari pemerintah. Jadi gratis, tidak berbayar dimanapun ya. Dan itu harus diminum secara rutin kurang lebih 6 bulan. Nah,
Kenapa harus rutin? Karena kalau tidak rutin atau tidak tuntas atau terputus, itu bisa menyebabkan gejala TB-nya semakin memberat dan bisa mengancam nyawa ya dok ya, memunculkan komplikasi-komplikasi yang lain, dan bahkan bisa menyebabkan bakteri TB-nya menjadi kebal obat. Nah itu lebih sulit untuk diobati, dan apalagi kalau nanti menular ke orang yang lain, kebal obat, maka akan lebih sulit diobati. Nah itu yang harus perlu kita tekankan pada sobat sehat semuanya ya dok ya. Betul. Nah kemudian nih dok, kalau misal saya ada satu rumah nih, ada keluarga yang terdiagnosa TB. Nah ini yang satu rumah ini kan berarti kan sangat rawan tertular ya dok ya. Ini perlu diobati juga atau enggak nih dok? Jadi begini, itu yang dinamakan dengan kontak TB ya dok ya. Jadi dalam satu rumah itu ada yang menderita TB, terutama di sini yang kalau yang dimaksud adalah TB terkonfirmasi bakteriologis. TB terkonfirmasi bakteriologis, maka yang sekitarnya di rumah itu, anggota keluarga dan lain sebagainya itu menjadi sangat rentan. Nah, dalam kondisi seperti itu bagaimana tindak lanjutnya? Jadi nanti akan dilakukan namanya investigasi kontak. Jadi memang nanti itu dilakukan berdasarkan dari studi literatur, teori dan lain sebagainya yang menyebutkan bahwa dari satu penderita TB, terutama yang terkonfirmasi bakteriologis, itu akan bisa menularkan sampai dengan ke 15 orang yang yang kontak erat, kontak dekat dengan pasien tersebut, sehingga memang perlu menjadi perhatian kita bersama. Jadi di sini perlu dilakukan investigasi kontak dengan SKB, jadi syarat dan ketentuan berlaku. Dalam artian investigasi kontak itu untuk menilai ada tidaknya keluhan atau gejala dari orang-orang yang kontak dengan penderita tadi, kemudian juga tentu kita lakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan apakah sudah ada tendensi penularan atau tidak melalui proses investigasi kontak tadi, seperti itu. Jadi apabila nanti dari kedua proses tadi ternyata didapatkan bahwa orang-orang yang kontak dengan penderita tadi menunjukkan hasil positif, bukan positif TB ya, karena kan tentunya yang kontak tadi tidak bergejala ya. Jadi kalau tidak bergejala kita menyebutnya TB laten, seperti itu. Jadi dari hasil pemeriksaan dan investigasi kontak apabila mengarah ke positif infeksi TB laten maka perlu diobati. Nah, seperti itu. Nah, berarti ada pemeriksaan khusus ya? Ada pemeriksaan juga, jadi selain di tracing, ditelusur melalui mekanisme investigasi kontak, juga ada pemeriksaan khusus untuk menentukan dan memastikan apakah sudah tertular infeksi kuman TB-nya atau tidak, seperti itu. Oke, nah jadi juga sobat sehat yang mungkin satu rumah ada penderita TB juga harus menjalani tadi ya tracing tadi dok ya, untuk investigasi dan diperiksa apakah sudah terinfeksi TB laten atau tidak. Kalau memang sudah terinfeksi TB laten nanti ada pengobatan khusus juga dok ya? Ada pengobatan khususnya, jangan khawatir. Jangan khawatir ya, tapi yang penting harus rutin pengobatannya. Betul. Ya. Dan sebagai keluarga yang mungkin punya keluarga yang penderita TB juga harus mengingatkan nih. Kadang ada yang disebut, saya lupa dok dulu namanya apa ya, yang untuk mengingatkan PMO itu ya, pengawas minum obat itu ya. Untuk yang penderita TB-nya. Ya, itu jadi harus ada yang mengingatkan untuk minum obat setiap hari rutin ya. Nah, ini gimana dok? Apabila pengobatan TB sudah dilakukan 6 bulan, rutin tidak terputus, benar-benar bagus obatnya rutin dan sudah dinyatakan tuntas oleh baik puskesmas, oleh rumah sakit, oleh dokternya sudah dibilang udah selesai nih tuntas. Nah, kira-kira masih bisa ada resiko kambuh nggak sih dok? Gitu dok. Resiko kambuh ada, tetap ada. Jadi karena prinsipnya adalah karena TB itu kan penyakit infeksi yang tadi disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman Mycobacterium tuberculosis itu sebenarnya ada sehari-hari di sekitar kita. Jadi memang karena negara kita ini kan negara endemis TB ya dok ya, negara endemis TB nomor 2 di dunia setelah India, sehingga memang rawan sekali untuk terjadinya penularan TB dari lingkungan sehari-hari ya, terutama karena mekanisme droplet tadi yang mungkin orang itu mungkin nun sewu meludah sembarangan, bersin, batuk, berbicara, dropletnya ada di mana-mana. Jadi sangat memungkinkan sekali apabila ada yang pernah ada riwayat sembuh dari TB itu bisa tertular lagi, terutama karena reinfeksi, artinya ada infeksi ulang dari kuman Mycobacterium tuberculosisnya, seperti itu. Oh iya. Berarti memang harus diperiksakan lebih lanjut ya dok ya. Kalau memang ada gejala yang muncul lagi, loh dulu sudah pernah pengobatan, kok sekarang muncul batuk-batuk lagi, demam lagi, berat badan menurun lagi. Nah itu juga harus diwaspadai dan harus diperiksakan lagi apakah jangan-jangan ada reinfeksi atau ada infeksi kembali. Ya, tapi tetap tidak boleh khawatir bahwasanya tetap bisa diobati. Ya. Iya betul. Nah supaya ini orang-orang yang masih sehat nih dok, seperti kita yang masih sehat ini, supaya tidak terinfeksi tuberkulosis gimana dok? Kan tadi bilangnya kan droplet nih sangat rawan dan sekitar kita nih banyak nih, kan jadi takut nih. Wah jadi nanti apakah saya harus pakai masker terus seperti zaman COVID dulu? Nah seperti itu dok, gimana dok? Jadi begini, kuman TB itu dari berbagai literatur dan studi yang dipelajari,
itu kalau daya tahan tubuh kita baik, tidak ada penyulit di daya tahan tubuh kita, tidak ada komorbid dan lain sebagainya, daya tahan tubuh kita stabil kuat, itu insya Allah tidak akan mudah terinfeksi. Jadi kalau dilihat proses patogenesis perjalanan penyakit kuman TB sampai dengan menjadi infeksi dan sakit TB itu kan bertahap, Dok. Iya, Dok. Bertahap. Jadi istilahnya tidak selalu kalau misalnya ada droplet yang terhirup masuk ke dalam tubuh kita lantas pasti kena sakit TB. Ada beberapa proses yang harus dilalui sampai dengan terjadi sakit TB tadi ya. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, biasanya paling banter mungkin hanya terinfeksi saja, Dok. Dikatakan bahwa kalau ada kuman TB yang memasuki tubuh kita, itu mayoritas lebih dari 95% itu biasanya akan self-limited, sembuh sendiri. Oke. Cuma 5% yang akan berkembang menjadi infeksi sampai dengan sakit TB. Nah, yang 5%-nya tadi itu terutama didapatkan pada orang-orang yang dengan imun yang lemah. Imun yang lemah misalnya pada pasien-pasien dengan komorbid, sakit-sakit kronis, menjalani transplantasi dan lain sebagainya. Jadi yang status imunnya lemah. Kalau status imun kita bagus, insya Allah yang masuk ke dalam golongan lebih dari 95% tadi self-limited. Oke, jadi kita juga tidak perlu khawatir ya Sobat Sehat ya. Jadi tidak selalu kalau kita menghirup bakteri TB itu tidak selalu kita pasti akan kena TB, tidak selalu. Karena yang penting daya tahan tubuh kita yang penting daya tahan tubuhnya bagus, ditunjang dengan nutrisi yang bagus, olahraga rutin ya Dok ya, sehat ya. Hanya 5% itu pun orang-orang yang imunitasnya sangat rendah. Misal ada penyakit-penyakit yang lain, ada penyakit kronis, hipertensi, stroke, diabetes atau mungkin HIV ya Dok ya. Ya itu juga bisa sangat resiko untuk memunculkan penyakit TB. Tapi kalau kita imunitasnya bagus, sehat, insya Allah tidak akan terkena tuberkulosis. Ya, sangat luar biasa sekali ini ternyata ini ilmunya. Ini terakhir nih Dok, ini mungkin closing statement ya Dok ya dari Dr. Gandhi untuk Sobat Sehat semuanya supaya kita aware dengan masalah tuberkulosis dan kita juga bisa menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit TB Dok. Silakan Dok. Ya, jadi TB atau tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis, di mana penyakit ini sangat menular, penularannya lewat droplet, kemudian juga dengan gejala-gejala yang ya bisa dikatakan mudah dikenali seperti itu. Jadi Sobat Sehat jangan khawatir apabila ada gejala seperti batuk lebih dari 2 minggu disertai dengan penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, demam di malam hari atau sore hari, naik turun seperti itu, berkeringat tanpa sebab yang jelas seperti itu, maka segera diperiksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bisa ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, TB ini adalah suatu penyakit yang memerlukan perhatian kita semua karena begitu kompleksnya ya, kompleksnya, mulai dari sisi patofisiologinya, kemudian perjalanan penyakitnya, gejala-gejalanya, pengobatannya. Nah, apabila terdiagnosis TB, maka Sobat Sehat Aminah harus menjalani pengobatan dengan teratur dan sampai tuntas, mengingat kuman ini sangat kompleks dan tingkat infeksinya sangat berat. Apabila pengobatan tidak tuntas, maka dikhawatirkan akan menjadi penyakit yang berat dan kuman TB-nya menjadi kebal terhadap obat yang diberikan. Kemudian penyakit TB ini bisa disembuhkan dengan pengobatan yang teratur, telaten, tidak putus tengah jalan, pengobatan yang tuntas seperti itu. Kemudian apabila ada di sekitar sobat-sobat Sehat Aminah semua yang menjumpai penderita dengan TB, kemudian ada kontak erat, maka jangan ragu untuk melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan tracing atau investigasi kontak. Karena ini dalam rangka kita eliminasi TB 2030. Jadi pemerintah sudah mencanangkan bahwa TB ini masuk dalam program nasional. Sobat Sehat tidak usah khawatir karena apabila terdiagnosis TB itu pengobatan ditanggung oleh pemerintah dan gratis seperti itu. Gratis. Ya. Baik, Sobat Sehat RSI Aminah semuanya, luar biasa pada podcast hari ini kita mendapatkan insight, ilmu dan sharing pengalaman luar biasa dari narasumber kami yaitu Dr. Gandhi Estrada, spesialis paru. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Gandhi Estrada Atmanto, spesialis paru atas sharing ilmu dan pengalamannya pada podcast kali ini. Semoga ilmu ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua, untuk Sobat Sehat semuanya, dan kita semua diberikan kesehatan dan dihindarkan dari segala penyakit, yaitu termasuk tuberkulosis ya Dok ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih pada seluruh Sobat Sehat semuanya. Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, layananku ibadahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.